Salam saudara-saudara, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi dalam renungan harian kita. Tentu kita semua telah merasakan bagaimana Tuhan sudah menolong kita, menjaga kita, dan memberi kita semua kesehatan yang baik. Kali ini saudaraku, saya akan berbicara tentang Tuhan dalam Mazmur 23. Judul renungan hari ini adalah Tuhan dalam Mazmur 23. Mungkin terdengar tidak biasa, tetapi itulah yang kita dapatkan dari Mazmur 23 ini. Tuhan bukan hanya digambarkan sebagai gembala. Dalam Mazmur 23 ini ada beberapa gambaran tentang Tuhan dalam Mazmur yang diucapkan oleh Daud ini. Saudara-saudara, di tengah keadaan yang sulit sekarang ini, kita perlu kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kita setiap hari. Dan dari perjalanan Daud dan pengalaman Daud, kita juga merasakan Tuhan ada, Tuhan nyata, dan Tuhan menolong kita semua dalam kesukaran. Dan Tuhan nyata dalam hidup kita semua, dan itu kita alami seperti hari-hari yang kita sudah lalui dengan berbagai keadaan yang sulit, tapi Tuhan hadir, Tuhan nyata. Saudara-saudara, ada beberapa gambaran tentang Tuhan yang Daud sampaikan dalam Mazmur 23 ini. Yang pertama, saudaraku, Tuhan digambarkan sebagai gembala. Dan kita, saudara-saudara, digambarkan sebagai domba. Saudara-saudara, bagi agama apapun atau kepercayaan manapun, yang dipanggil Tuhan adalah lebih dari apapun. Yang dipanggil Tuhan adalah lebih dari siapapun. Tuhan itu agung, Tuhan itu mulia, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu kudus, dan bahkan Tuhan itu tidak terjangkau. Saudara-saudara, berbeda dengan yang kita baca dari Mazmur 23 ini. Bagi Daud, Tuhan itu begitu dekat. Bagi Daud, Tuhan itu begitu nyata, sehingga dia menyebutnya sebagai gembala. Bahkan lebih dekat lagi, bukan hanya sebagai gembala secara umum, tapi Daud mengatakan adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, gembala saya. Sangat dekat, sangat akrab, sangat personal. Saudaraku, lalu apa yang Daud katakan dan alami tentang Tuhan yang adalah gembala? Dia katakan, tidak kekurangan aku. Saya akan baca ayat 1 dan 2 dari Mazmur 23 ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saudara-saudara, Tuhan adalah gembala. Dan pengalaman Daud adalah sebagai domba yang digembalakan Tuhan, dia tidak mengalami kekurangan. Saudara, dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi. Tidak sedikit masyarakat umum dan juga warga gereja mengalami dampak ekonomi yang berat. Saudara-saudara, Tuhan sebagai gembala, kita sebagai domba. Gembala memelihara domba supaya terjamin hidupnya. Gembala memelihara domba supaya terjamin kebutuhannya. Gembala bertanggung jawab atas kebutuhan hidup. Perhatikan, gembala bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup, bukan terhadap gaya hidup. Dalam kondisi sekarang ini, saudaraku, lupakan gaya hidup. Bergantunglah pada Tuhan untuk pemeliharaan kebutuhan kita. Saudara-saudaraku, tidak kekurangan bukan berarti berkelimpahan. Tidak kekurangan berarti kita bisa
mencukupkan diri dengan apa yang ada, mencukupkan diri dengan berkat Tuhan, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Tidak kekurangan aku. Berarti dipelihara dalam keadaan apapun. Dipelihara dalam keadaan bagaimanapun. Tak peduli seperti apa keadaan kita. Tak peduli seperti apa kondisi kita. Sang gembala yang adalah gembalaku pasti menjamin memelihara kita. Dikatakan dia menyediakan rumput yang hijau dan menyediakan air yang jernih, air yang tenang. Karena itu, saudara-saudara, marilah percayakan hidupmu pada Tuhan yang adalah gembalaku. Baru kemudian kita bisa mengalami tidak akan kekurangan aku di masa-masa sulit ini. Tidak kekurangan aku di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.